Halo, ketemu lagi dengan saya Lele Filelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Menemui Keisha dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Tommy mengajak Keisha minum kopi di kafe tidak jauh dari lokasi kejadian. Tommy meresap kopinya perlahan. Rasa pahit mengalir membasahi kerongkongannya. Keisha masih memegang coklat hangat miliknya. Belum ada niat untuk meminumnya. Bahkan, dia tampak sedang melamun. "Minumlah, selagi hangat. Itu akan membuatmu merasa lebih tenang," ucap Tommy. Matanya melirik ke arah Keisha, memperhatikan mimik wajah dan ekspresi yang ditunjukkan Keisha. Keisha tertegun. Kemudian dia meneguk singkat coklat panas di tangannya. "Maaf, bukan aku ingin ikut campur. Tapi, apakah orang tadi kekasihmu?" tanya Tommy, memecah keheningan di antara mereka. "Maaf, jika kau tidak ingin mengatakannya, tidak apa-apa. Habiskan minumanmu, aku akan mengantar kau pulang." "Dia mantan kekasihku," jawab Keisha dengan suara berat. Terasa beban dalam nada ucapannya. Tommy masih menyimak dan terus memperhatikan setiap ekspresi yang ditunjukkan oleh Keisha. "Dulu, waktu di luar negeri, aku dan Jack berpacaran. Awalnya dia baik, sayang, dan perhatian. Tapi setelah lama berpacaran, dia berubah, kasar, cemburuan, dan sering menggunakan kekerasan. Ternyata dia seorang..." Keisha menangis tanpa menyelesaikan ucapannya. "Maafkan aku," ucap Tommy. Keisha masih menunduk dan menangis. Dia menggeleng. "Tidak apa-apa. Aku lari ke Indonesia dan kini dia menemukanku. Aku takut." Keisha terus menangis sampai pundaknya terguncang, menahan isakannya. "Tenangkanlah dirimu. Ayo, aku antar pulang," ucap Tommy kembali. Kini Keisha dan Tommy dalam perjalanan pulang ke apartemen Keisha. Setelah dia turun dan masuk ke dalam, Tommy melajukan mobilnya kembali ke apartemennya. Sebenarnya apa masalah yang membuat pacarnya terus mengejar dia? Dia mengatakan jika pacarnya cemburuan. Tapi tadi dia mendengar dia berteriak minta uang. Bisa saja dia melaporkan masalah ini ke polisi. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Mengapa Tommy merasa ada yang dia rahasiakan? Ada yang tidak beres. Tommy akan menyelidikinya. Tommy terus bergelut dengan pikirannya. Hingga tak terasa, dia sudah sampai di apartemennya. Tommy masuk dan mandi. Sebelum mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Tiba-tiba ponselnya berdering. Tommy mengangkat teleponnya dan tak lama kemudian dia menganggukkan kepala. Lalu kembali mematikan teleponnya. Benar dugaanku. Pasti ada yang tidak beres di sini. Dan dia coba main-main denganku. Akan aku tunjukkan siapa sebenarnya dia. Tunggu saja waktunya. Tommy mengembalikan ponselnya ke meja dan naik ke tempat tidur lalu memejamkan mata. Suara alarm membangunkan Alia. Tangannya meraih wecker dan mematikannya. Kemarin dia sengaja menghidupkannya karena ingin bangun lebih awal. Dilihatnya ke samping. Radit masih tertidur lelap. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Melihat suaminya tertidur merupakan kegiatan pagi yang menyenangkan untuk Alia. Ide jahil muncul di benaknya. Alia sengaja mendekatkan bibirnya ke telinga Radit. Tiba-tiba dia berteriak. "Tikus! Ada tikus!" teriak Alia. Sontak Radit terbangun dan berteriak panik. "Hah? Mana tikusnya? Mana?" Alia tertawa melihat ekspresi wajah Radit yang panik, takut, dan bingung. Mendengar tawa istrinya, Radit sadar jika dia sedang dibohongi. Radit menatap tajam Alia hingga dia menghentikan tawanya seketika. Kali ini, Radit terlihat sangat marah. Tatapan matanya tajam dan menusuk.
Maaf, aku tidak bermaksud untuk menakutimu. Aku hanya bercanda. Ucapnya ketakutan. Radit mendekat dan masih menatap tajam Alia. Saat jarak mereka begitu dekat, tiba-tiba Alia mendorongnya kuat dan berlari ke kamar mandi. Suara Alia di kamar mandi karena tiba-tiba rasa mual menyerangnya. Kemarahan Radit menghilang begitu saja. Dia bangkit dan melihat Alia di kamar mandi. Sudah, tanya Radit ketika Alia sudah tidak muntah lagi. Alia hanya mengangguk sebagai jawaban. Dia terlihat pucat. Radit memapahnya kembali ke tempat tidur, memberinya minum dan menyelimutinya. Tunggu sebentar, ucap Radit. Dia ke dapur membuat susu hamil untuk Alia dan membawakannya kembali ke kamar. Minumlah, ucapnya. Radit membantu Alia meminum susunya. Maaf, ucap Alia pelan. Radit mendesah panjang mendengar ucapan Alia. Tidak apa-apa, jawabnya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku janji, ucap Alia dengan ekspresi sedih. Aku tidak marah, tapi aku sebenarnya takut dengan tikus. Dulu, saat aku masih kecil, kakak kelasku pernah menakuti aku dengan seekor tikus. Dia memasukkan tikus mati dan berlumuran darah diku. Hingga aku ketakutan. Bahkan sampai sekarang pun, aku masih takut jika ada seekor tikus di dekatku. Ucap Radit. Alia semakin merasa bersalah. Maaf, ucapnya lagi dan memeluk erat Radit. Radit juga memeluk istrinya. Radit melepaskan pelukannya dan menatap wajah sang istri. Aku tidak marah, aku mandi dulu ya. Radit bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Tiba-tiba, pesan masuk ke ponsel Radit. Dit, tolong aku. Dia kembali mendatangiku tadi malam. Aku membutuhkanmu. Aku takut, Dit. Aku takut. Keisha. Alia membalas pesan yang dikirim oleh Keisha. Temui aku di Cafe X pada jam makan siang. Aku tunggu. Setelah mengirimkan pesannya, Alia mematikan ponsel Radit dan mengembalikannya di atas meja. Radit keluar kamar mandi dan berpakaian. Alia bangkit dan menuju kamar mandi. Dia mandi dan akan ikut Radit ke kantor. Dia akan menemui Keisha nanti siang. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel author ya. Terima kasih dan sampai jumpa.